Proses beternak itu kita melibatkan siswa mulai dari persiapan kandang nanti sampai panen. Jadi semuanya kita ajarkan, Mas. Jadi siswa terlibat mulai dari 0 sampai akhir periode. Perkenalkan, nama saya Rio Nurayuti. Saya di sini sebagai guru pengampu produktif ya. Terutama di sini nanti saya juga akan menjabat sebagai ketua TEVA di Agribisnis Ternak Unggas. Jadi TEVA itu Teaching Factory, yang dimana setiap sekolah itu bisa memiliki unit produksi. Jadi bisa memproduksi produk yang sesuai dengan jurusan yang ada di sekolah. Kita sekarang ada di Agroteknopark ya. Salah satunya itu di kandang broiler, closed house broiler. Untuk kandang di SMK Negeri 1 Kademangan ini jurusan peternakan kita mempunyai populasi sebanyak 5.000 ekor, yang dimana terdiri dari 2 lantai. Itu yang nanti atas kita isi 2.500 ekor dan yang bawah kita isi 2.500 ekor. Ini kita memiliki kandang closed house, jadi sesuai dengan kebutuhan industri TEVA itu. SMK Negeri 1 Kademangan adalah salah satu sekolah yang ada di Kabupaten Blitar, yang dimana memiliki satu-satunya jurusan peternakan yang ada di Blitar Raya. Baik, untuk jurusan yang ada di SMK Negeri 1 Kademangan ini ada 7 jurusan. Yang pertama ada jurusan Agribisnis Ternak Unggas, yang kedua ada jurusan Perikanan, yang ketiga ada jurusan Pertanian, yang keempat ada jurusan TKR atau otomotif, kemudian yang kelima ada jurusan pemasaran, bisnis daring itu pemasaran, kemudian yang keenam ada jurusan teknik jaringan komputer, dan yang ketujuh ada jurusan animasi. Baik, jadi untuk jurusan peternakan di SMK Negeri 1 Kademangan ini jurusan yang paling tertua, karena berdirinya sama pertama kali ya dengan berdirinya SMK Negeri 1 Kademangan. Jadi untuk SMK Negeri 1 Kademangan awalnya itu ada 2 jurusan, yaitu ada peternakan dan perikanan. Jadi untuk saat ini di SMK Negeri 1 Kademangan kita menerapkan pembelajaran itu kurikulum merdeka yang kita adopsi. Jadi untuk saat ini kita juga menerapkan sistem blok, Mas. Jadi karena adanya TEVA itu tadi, kita juga menerapkan sistem blok, yang dimana untuk sistem blok ini nanti pembelajarannya untuk 1 minggu produktif, untuk yang 1 minggu adaptif. Ada juga yang 2 minggu produktif, yang 2 minggu adaptif normatif. Terus kemudian ada juga yang selama 1 bulan full adaptif, terus kemudian yang 1 bulan full untuk produktif. Jadi untuk pelajaran adaptif dan normatif itu adalah pelajaran umum, Mas, yang meliputi matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk yang mata pelajaran produktif itu meliputi dari mata pelajaran kejuruan itu sendiri. Kemudian ada yang PKK atau prakarya kewirausahaan. Untuk siswa praktek dan sebagainya, karena kita adalah jurusan SMK ya, jadi untuk siswa lebih banyak praktek atau lebih banyak belajar di lapangnya, Mas. Kita memberikan materi itu mulai dari dasar-dasar peternakan sampai nanti hasil akhir, sampai pengolahan. Jadi kita berusaha untuk aktif terus atau untuk produktif terus untuk pemeliharaan ayam broiler ini. Jadi kita itu bukan sekedar praktek, tapi kita menyesuaikan juga seperti atau sama dengan industri. Jadi nanti keinginan kita itu menjadikan lulusan itu sudah siap bekerja dan ataupun berwirausaha. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan industri. Untuk proses beternak itu kita melibatkan siswa mulai dari persiapan kandang nanti sampai panen. Jadi semuanya kita ajarkan, Mas. Jadi siswa terlibat mulai dari 0 sampai akhir periode. Jurusan peternakan di SMK Negeri 1 Kademangan itu ada 4 kelas dari masing-masing angkatan. Jadi jumlah total itu adalah 12 rombel. Kalau untuk total satu angkatan itu kurang lebih sekitar 120 siswa. Jadi untuk semua angkatan itu ada 360.
untuk mulai praktek ya, pembagian praktek itu nanti siswa yang kelas 11 atau yang kelas 2. Jadi kita itu menjadwalkan, jadi minimal kita itu untuk melakukan pemeliharaan itu selama 4 kali dalam setahun, sebanyak 4 kali dalam setahun, yang dimana itu nanti setiap periode kita melibatkan sebanyak 1 kelas dari kelas 11. Jadi ini nanti kita membuatkan jadwal, jadi nanti bisa rollingan, mungkin dari kelas untuk kelompok 1 nanti kita jadwalkan selama 3 hari, terus kemudian kelompok 2 itu nanti kita jadwalkan selama 3 hari dan seterusnya sampai nanti pembersihan kandang, sampai masa istirahat kandang. Ya nanti ada yang dapat brooding, ada yang dapat panen gitu Mas. Jadi maksudnya nggak bisa semuanya masuk karena kita kan juga memperhatikan ternak juga ya Mas ya. Nanti takutnya kalau semuanya satu kelas masuk langsung itu nanti bisa menyebabkan stres dan sebagainya itu. Jurusan Agribisnis Ternak Unggas ya di SMK Negeri Kademangan ini untuk polanya kita ikut kemitraan. IP yang pernah didapat paling bagus itu adalah 428. Baik, jadi untuk tenaga pengajar yang ada di jurusan peternakan SMK Negeri 1 Kademangan ini semuanya rata-rata itu dari lulusan universitas yang dimana kuliah di jurusan peternakan juga. Baik, saya juga alumni dari SMK Negeri 1 Kademangan jurusan peternakan, yaitu pada tahun 2016. Kalau untuk dari faktor luar ya, untuk faktor luar itu kita kan menggunakan closed house ya, itu sangat minim sekali kalau dari faktor luar. Ya kemungkinan besar kalau yang periode terakhir itu ya masalah untuk bibit yang berkendala. Kalau menurut kita itu Mas, kalau menurut kita bibitnya yang terkendala. Tapi paling besar itu ya memang dari siswanya juga. Perkenalkan, nama saya Dwi Ananda Putri Miladia dari kelas 12 ATUG 4. Saya Ines Febijayani dari 12 ATUG 4. Kalau saya memilih jurusan ATUG karena di rumah itu punya usaha ternak puyuh sih. Jadi saya memilih sekolahnya jurusan peternakan juga. Saya dulu Bapak juga pernah ternak bebek. Kalau saya ingin melanjutkan perguruan tinggi sesuai dengan jurusan saya yaitu peternakan juga. Kalau saya berwirausaha. Bisa berinteraksi langsung dengan hewan ternak seperti ayam, aku bisa langsung kayak ngambil sampel darah, bisa nekropsi, sama ya semuanya mengetahui lebih dalam tentang peternakan. Bisa mengetahui tentang pertumbuhan ayam lebih jauh juga, cara berkembang biakan yang baik tentang ayam gimana gitu. Kebetulan juga PKL-nya di Check-in juga, jadi bisa menambah wawasan tentang peternakan juga di Check-in. Jadi kita itu magang di Check-in selama kurang lebih 6 bulan, kemudian kita di rolling di 3 tempat. Di kantor kemitraan Solo, kemudian di kandang Sragen, yang terakhir di pemotongan ayam di Kartasura, Check-in Fresh. Kalau yang di kantor di Solo kita biasanya menginput data peternak baru, terus kalau yang di kandang itu kita juga ikut pemeliharaan. Kartasura kita bisa mengemas gitu, ikut membantu mengemas terus reparasi gitu. Kalau aku paling suka di Check-in Fresh Kartasura, soalnya di sana orang-orangnya baik, terus banyak pekerjaan juga. Kalau aku di kandang juga asik karena kita bisa diajari tentang bagaimana cara mengatasi ayam-ayam yang sakit gitu, terus makan, cara pemakannya gimana gitu. Kalau menurut saya sih asik, soalnya sebagian besar karyawan-karyawannya itu masih muda, jadi sefrekuensi lah, bisa dikatakan sefrekuensi, asik juga, ramah-ramah. Selama magang di Check-in, pengetahuan baru yang saya dapatkan tentang manajemen litter dan juga tentang manajemen sirkulasi kandang. Saya Farida Kristiani dari SMKN 1 Kademangan. Di sini saya sebagai Ketua Konsentrasi Keahlian Agribisnis Ternak Unggas. Untuk peternakan Kademangan ini memang
jurusan yang paling awal didirikan, karena memang awalnya SMK Kademangan ini adalah SMK Pertanian. SMK Pertanian, kebetulan yang terakhir-terakhir ini Mas ya, di 2 tahun terakhir, karena kita punya SMK Kademangan ini SMK Pusat Keunggulan, kebetulan yang dijadikan keunggulan itu adalah peternakan. Pada saat PPDB di 2 tahun terakhir ini, animonya sangat banyak sekali. Begitu awal dibuka itu sudah langsung terisi penuh. Industri peternakan sekarang ini prospeknya kalau menurut saya lebih bagus Mas, karena untuk menarik tenaga kerja pun ini masih sangat kurang. Artinya gini, tidak bisa tergantikan oleh teknologi dalam semua bidang. Jadi masih membutuhkan tenaga kerja yang sangat kompeten di bidang peternakan, sehingga untuk kami di SMK ini pun harapan kami nanti ke depan anak-anak ini nanti juga menjadikan siswa yang terampil di bidangnya dengan disesuaikan dengan teknologi sesuai dengan zamannya. Jadi kalau menurut saya prospek pertanian atau peternakan sekarang ini sangat bagus, karena kalau konsumsi pun untuk manusia itu juga masih membutuhkan hewani ya. Karena kami SMK Pusat Keunggulan dan kemudian kami juga sudah bekerja sama dengan Cikin dengan menggunakan IoT Mas, harapan kami nanti anak-anak kami yang lulusan SMK Kademangan jurusan peternakan ini, khususnya agribisnis ternak unggas, ini nanti bisa menjadi seorang yang siap bekerja di bidangnya. Alhamdulillah Mas, untuk latar belakangnya awalnya kita kolaborasi antar SMK Mas. Kebetulan dulu itu yang pertama bekerja sama adalah SMK Jember. Kemudian kita komunikasi dengan beberapa guru SMK Jember, kemudian beliaunya memberikan kontak HRD-nya Cikin di Jakarta, kalau nggak salah itu Mas Rizky langsung. Kemudian kami komunikasi dan sebagainya. Alhamdulillah dari sekolah pun menyambut baik. Akhirnya pada saat kami ada kunjungan industri, kami hadir ke Jogja bersama Bapak Kepala Sekolah, dan di sana pun kami diterima dengan baik. Di sana pun sudah ada MOU yang juga kami bawa dan langsung di follow up juga Mas, langsung dikasihkan ke Jakarta dan juga langsung dipenuhi langsung ini Mas, pemberian CSR terkait IoT-nya langsung. Jadi alhamdulillah pada saat kami pertama bertemu dengan Cikin itu langsung kami dapat CSR alatnya ini. Ini keren dengan Cikin ini. Kemudian selanjutnya berjalan terus Mas, akhirnya kami ada program PKL, praktek kerja lapangan siswa. Kami memberangkatkan 4 orang, 2 cewek, 2 cowok, dan alhamdulillah anak-anak di Cikin juga difasilitasi sangat luar biasa. Mereka mendapatkan ilmu yang banyak, bahkan yang cewek Mas itu dapat mulai dari kantor, kemudian di kandangnya, kemudian juga di chicken flash-nya juga. Jadi yang cewek itu seperti itu kondisinya, jadi luar biasa. Nah yang terakhir, luar biasa juga untuk Cikin, ini kami mendapatkan fasilitas perekrutan tenaga kerja untuk posisi farm support. Dan alhamdulillah kami dapat golden ticket tanpa adanya wawancara, tanpa ada ujian tulis, langsung training Mas. Jadi training ini dilakukan selama 2 kali, training in-house 2 hari, kemudian field training, field training selama 5 hari. Jadi itu luar biasa untuk Cikin, dan harapan kami 8+I-nya dari Cikin ini nanti bisa berjalan dengan baik. Cikin kemarin itu kami cek di kita itu Februari 2024 dipasangnya. Jadi kita sudah sekitar 4 periode kalau nggak salah kita sudah menggunakan IoT ini. Alhamdulillah Mas, ini kan kebetulan kalau saya nggak langsung terjun di lapangan, tapi dengan adanya CI ini sebenarnya kami ada beberapa manfaat Mas yang kami dapatkan. Kami bisa melihat secara langsung kondisi kami di kandang, kondisi temperatur, kemudian kelembapan itu bisa kami cek langsung melalui aplikasi di HP, sehingga pada saat kami ada di mana saja itu bisa kami lihat kondisinya. Nah, alhamdulillah kami juga dilengkapi dengan adanya CCTV juga Mas. Akhirnya kita juga melihat tingkah laku ternaknya. Jadi kami nanti juga akan tahu, oh kalau ternak ini kondisinya seperti ini dari tingkah laku, berarti kita bisa mengutak-atik dari jauh. Untuk temperaturnya itu bahkan kami pernah bawa ke pameran, kami pinjam alat Mas, tak bawa ke pamerannya di Surabaya di Grand City sana. Alhamdulillah kami juga mengoperasikan menggunakan aplikasi, banyak yang juga memberikan apresiasi, sangat keren Cikin ini. Jadi kalau untuk kerjasama harapan kami 8+I itu semuanya bisa
dilakukan Mas, karena MOU pun diawali dari MOU itu sudah tertandatangani sebenarnya. Jadi diawali dari kurikulumnya, itu kalau bisa kurikulum khusus untuk pedaging, ini bisa kami sinkronkan dengan apa yang dibutuhkan di industri. Apalagi kan untuk Cik-in ini kan bergerak di bidang pedaging ya. Jadi harapan kami nanti untuk yang di pedaging, kami sesuaikan dengan kondisi di lapangan, kebutuhannya bagaimana. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya ini adalah praktisinya mengajar. Kalau ada praktisi yang mengajar di dalam kami atau ke sekolah, ini harapannya nanti biar ada match. Oh, kalau di sana itu seperti ini, di dalam seperti ini, nanti ada match. Kemudian guru magang. Guru magang di Cik-in, maksudnya kan gitu ya. Harapannya dari guru magang ini nanti dengan guru praktisi mengajar dari Cik-in ini sama. Sehingga guru ini nanti bisa memfasilitasi ilmu yang dari Cik-in ini meneruskan. Nah, ini selanjutnya nanti ada siswa PKL, diharapkan PKL. Jadi harapannya nanti kalau ada satu PKL di sana, otomatis mereka akan menguatkan keterampilannya. Karena jenengan tahu sendiri kondisi kami hanya 5.000 untuk 120 siswa. Jadi kalau membuat terampil kayaknya enggak mungkin. Jadi yang bisa membuat terampil adalah PKL. Gitu. Nah, selanjutnya ini adalah kelas industri. Nah, diharapkan nanti ada satu kelas itu khusus ayam pedaging. Jadi dari yang kurikulumnya tadi, praktisinya, gurunya, semuanya tetap ada di dalam satu kelas ini. Harapannya nanti mereka memang benar-benar ahli di bidang pedaging. Nah, kemudian nanti ada lagi uji komnya. Uji kompetensinya bisa jadi nanti seperti yang sekarang. Dengan adanya nilai dari FS ini, kami sudah dapat nilai, oh bocah ini kompeten atau tidak sudah terlihat Mas. Kemudian selanjutnya terakhir adalah rekrutmen. Dengan adanya rekrutmen ini, harapannya nanti dengan adanya kelas industri langsung terekrut di Cik-in. Dan yang terakhir I-nya ini adalah CSR-nya. CSR-nya yang seperti yang jenengan sudah kami dapatkan ini adalah IoT-nya. Kemudian pada saat kami pinjam alat pun juga difasilitasi. Gitu. Luar biasa, orangnya keren-keren, masih muda, berkarya. Jadi dengan nanti adanya yang muda-muda ini akan memberikan kami lebih sekolah ini memberikan lebih nama lagi. Kemudian Cik-in itu nanti juga bisa berkembang bersama kami. Jadi harapannya nanti kemitraannya juga bersama Cik-in, alat-alatnya diuji cobakan dengan Cik-in dan sebagainya. Ini harapannya kami. Kemudian kalau bisa Cik-in terus berjaya sehingga terus memberikan yang terbaik untuk pendidikan sehingga anak-anak yang muda kita, anak-anak yang di daerah ini bisa seperti jenengan-jenengan yang ahli digital. Itu aja.